Pada tahun 1999 di Afrika Barat, tepatnya di Sierra Leone, sedang terjadi perang saudara dalam memperebutkan pertambangan berlian. Perang itu telah berlangsung sejak tahun 1991, di mana ribuan orang telah meninggal dunia dan jutaan orang telah diungsikan. Di suatu pagi buta terlihat ada seorang nelayan bernama Solomon sedang membujuk anak sulungnya yang bernama Dia Fandi untuk berangkat ke sekolah. Sebenarnya Fandi bukanlah anak yang pemalas, hanya saja ia merasa lelah karena untuk sampai ke sekolahnya, Fandi harus berjalan kaki sejauh 5 km. Lalu Solomon pun mengingatkan Fandi kalau rasa lelahnya itu suatu saat nanti akan terbayar tuntas dengan kebahagiaan yang tidak terhingga. Meski keadaan saat ini terasa sangat mencekam dikarenakan negaranya sedang mengalami perang saudara. Tapi Solomon yakin kelak ketika perangnya telah berakhir, negaranya pasti akan menjadi surga dunia. Dan Fandi bisa meraih impiannya untuk menjadi dokter. Mendengar itu, Fandi langsung semangat ke sekolah. Setelah memastikan anaknya udah berangkat, Solomon pun mulai melepaskan jala di laut. Siangnya sewaktu Solomon dan Fandi dalam perjalanan pulang ke rumah, Solomon gak sengaja melihat sekelompok pemberontak yang bernama Revolutionary United Front atau disingkat RUF. Dengan cepat Solomon pun menyuruh Fandi untuk bersembunyi. Ia kemudian berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan anak dan istrinya yang ada di rumah. Kelompok RUF ini kemudian memotong satu persatu tangan warga yang berhasil mereka tangkap agar nantinya para warga itu nggak bisa ikut nyoblos saat pemilihan presiden. Dan sewaktu ada yang memberontak, ketua kelompok RUF yang bernama Poison nggak segan-segan mengeluarkan tembakan. Lalu saat tiba giliran Solomon, Poison pun seketika berubah pikiran. Ia meminta anak buahnya untuk membawa Solomon ke pertambangan untuk kerja rodi mencari berlian. Sementara di tempat lain terlihat PBB sedang mengadakan persidangan untuk membahas perang saudara yang terjadi di Sierra Leone. Rupanya kelompok RUF inilah yang menjadi biang kerok dari perang saudara di Sierra Leone. Mereka berkhianat dari misi pemerintah dan menciptakan perang di negaranya sendiri untuk menguasai wilayah pertambangan berlian, di mana hasil dari penjualan berliannya akan mereka gunakan untuk membeli senjata ilegal dan membiayai perang saudara. Awalnya negara-negara besar bersepakat untuk menghentikan impor berlian yang berasal dari wilayah yang sedang konflik. Namun yang terjadi kemudian transaksi penjualan berlian di negara konflik masih terus berlanjut. Dan hari itu persidangan PBB dihadiri oleh Simon yang merupakan pemilik dari perusahaan industri berlian yang bernama Van de Kaap. Kehadiran dua orang itu diharapkan agar bisa membantu menyelesaikan masalah berlian berdarah di Sierra Leone. Sementara yang terjadi di pertambangan, terlihat Solomon menemukan sebuah berlian berwarna merah muda sebesar telur puyuh. Dan diperkirakan harga berlian itu bisa saja mencapai 60 juta dolar atau sekitar 900 miliar rupiah. Dengan cerdiknya Solomon pun menyelipkan berlian itu di sela-sela jari kakinya. Karena kalau sampai ketahuan, Solomon bisa-bisa langsung dihabisi saat itu juga. Lalu Solomon pun izin buang air besar dan ia pun kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengubur berliannya di tanah. Namun sialnya aksinya itu dipergoki oleh Poison. Dan saat Poison ingin merebutnya, mendadak pasukan tentara pemerintah datang menyerbu para pemberontak RUF. Karena Solomon dianggap bagian dari kelompok pemberontakan RUF, ia pun kemudian dibawa ke ibu kota dan ditahan di dalam penjara. Di sana Solomon terus didesak sama Poison agar segera menyerahkan berlian yang dilihatnya tadi.
Ia bahkan gak segan-segan memberi $1.000 pada siapapun yang berhasil mengambil berlian yang ditemukan oleh Solomon. Kata-kata Poison barusan sukses menarik perhatian seorang pria yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara karena kasus penyelundupan berlian. Nama pria itu adalah Danny Archer. Besoknya setelah ditebus temannya, Danny pun bebas. Ia lalu meminta temannya itu untuk juga menebus dan membebaskan Solomon. Rupanya Danny mengincar berlian yang ditemukan Solomon itu. Ia yakin 100% kalau omongan Poison kemarin bukanlah sebuah omong kosong. Danny pun mengincar berlian itu bukan karena ingin mendapatkan imbalan $1.000 dari Poison, tapi ia ingin menjualnya ke seorang pengusaha berlian yang bisa membayarnya dengan harga selangit. Dan setelahnya ia pun berencana akan meninggalkan benua Afrika selamanya. Danny sendiri adalah seorang mantan tentara bayaran dari Zimbabwe yang saat ini berdagang senjata kepada para pemberontak RAF dengan imbalan berlian. Kemarin sehabis bertransaksi jual senjata, ia pun menyelundupkan berliannya di dalam tubuh domba. Lalu aksinya itu ketahuan oleh tentara pemerintah hingga akhirnya ia pun dijebloskan dalam penjara. Biasanya berlian itu akan Danny serahkan kepada atasannya yang merupakan seorang pimpinan tentara bayaran asal Afrika. Dia adalah Kolonel Kotsi yang selama ini menjadi penyedia persenjataan perang yang dijual Danny kepada para pemberontak. Sepulangnya Danny ke penginapan, ia langsung mengeluarkan berlian dari gigi palsunya. Dan setelah itu Danny pun buru-buru menjualkannya ke toko berlian. Kemudian Danny pun menggunakan uang dari hasil penjualan berliannya itu untuk memesan sebuah pistol terbaik dari pemilik kafe bernama Matt. Saat itulah Danny gak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Maddie Bowen. Tanpa pikir panjang, Danny pun segera mendekati Maddie. Namun saat tahu Maddie adalah seorang wartawan yang ingin mengungkap kebusukan Van Den Kaap yang diam-diam terus membeli berlian berdarah dari Sierra Leone, detik itu juga Danny langsung menjauh pergi. Ia selain bekerja sama dengan Kolonel Kotsi, Danny juga rupanya sering menjual ke Van Den Kaap dan ia nggak ingin menghancurkan mata pencahariannya sendiri. Danny kemudian kembali ke penginapan dan betapa kagetnya Danny saat mendapati kamar penginapannya telah hancur berantakan seperti kapal pecah. Rupanya itu semua adalah perbuatan dari anak buah Kolonel Kotsi, di mana Kolonel Kotsi kesal karena Danny gak berhasil menyelundupkan berliannya. Besoknya Danny segera menemui Kolonel Kotsi dan di situ Kolonel terlihat marah besar karena Danny gagal membawakan berlian untuknya. Sebagai bayaran atas kegagalan itu, Kolonel Kotsi pun ingin Danny mengambil berlian merah muda itu dari tangan Solomon. Ia akan menerima berlian merah muda itu sebagai pembayaran atas ganti rugi dan hutang-hutangnya yang selama ini menunggak. Ya, Kolonel Kotsi ini telah mengetahui kabar itu dari seorang informan kepercayaannya. Jika sampai nggak mau melakukannya, Kolonel Kotsi bersumpah nggak akan pernah takut untuk melenyapkan Danny dari muka bumi ini. Di tempat lain terlihat Solomon yang sudah bebas mulai mencari keluarganya di sebuah kamp pengungsian. Namun setelah sekian lama mencari ternyata keluarganya nggak ada di sana. Solomon pun otomatis panik setengah mati. Rupanya anak dan istrinya masih terdampar bersama para warga lain. Gak berselang lama kelompok RAF pun kembali menyerang mereka hingga akhirnya Vandi tertangkap dan dibawa pergi ke markas RAF. Ia dan beberapa anak lainnya direkrut untuk menjadi pasukan pemberontak RAF. Mula-mula mereka diajarkan menembak, lalu mereka didoktrin dan dicuci otaknya agar gak ada lagi rasa kemanusiaan dalam hati mereka. Di hari berikutnya, Danny pergi menemui Solomon yang saat ini sudah bekerja sebagai pelayan hotel. Danny terus saja membujuk Solomon agar mau menunjukkan di mana Solomon menyembunyikan berlian merah mudanya. Jika Solomon mau memberitahunya, Danny berjanji akan membantu menyatukan kembali Solomon dengan anak dan istrinya. Awalnya Solomon bersikeras menolak, namun saat mendengar janji itu Solomon seketika menyetujuinya dan gak lama kemudian pasukan pemberontak RAF mulai masuk ibu kota. Dengan secepat kilat, Danny dan Solomon pun lari sekenceng-kencengnya. Stay low!
Untungnya Denny dan Solomon selamat, namun hati mereka seketika terasa pilu saat melihat pasukan pemberontak itu tertawa bahagia setelah menumbangkan banyak nyawa. Seolah-olah nyawa yang mereka lenyapkan itu gak ada harganya. Padahal nyawa yang mereka habisi itu adalah saudara setanah air mereka sendiri. Yang bisa jadi itu adalah sanak keluarga mereka sendiri. Lalu Denny dan Solomon pun bergegas pergi meninggalkan ibu kota yang telah dibantai habis oleh pasukan Raff. Setelah berhasil meninggalkan ibu kota, Denny pun kemudian ngajakin Solomon bertemu dengan Maddie. Ia sengaja melakukannya agar Maddie mau membantu mencarikan informasi keberadaan keluarga Solomon. Sebagai imbalannya, Denny akan menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang keterlibatan Van Dijk dalam penyelundupan berlian berdarah. Mendengar itu, Maddie pun bersedia untuk membantu Solomon. Dan sesaat setelah mendapatkan informasi keberadaan keluarga Solomon, Maddie segera mengajak Denny dan Solomon pergi ke sebuah camp pengungsian. Tangis Solomon pun pecah, gak terbendung lagi saat akhirnya ia bisa kembali bertemu dengan anak dan juga istrinya. Namun begitu tahu Vandi telah ditangkap pasukan pemberontakan Raff, tangis itu pun dengan cepat berganti menjadi sebuah teriakan yang sangat memilukan. Dan atas kejadian itu, Maddie memberitahu kalau Solomon baru bisa bersatu kembali dengan keluarganya saat perang telah selesai. Hal itu tentu saja membuat Solomon semakin merasa terpukul. Di hari berikutnya, sesuai dengan janjinya waktu itu, Denny pun mulai membeberkan segalanya tentang penyelundupan berlian berdarah. Jadi setelah Denny berhasil menyelundupkan berliannya, pembeli di sana akan membawanya ke agen perantara di Monrovia, di mana Monrovia merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Liberia. Lalu mereka akan menyuap petugas bea cukai kalau berlian itu ditambang di Liberia, bukan Sierra Leone. Dengan begitu, berliannya akan bisa dengan mudahnya diekspor ke Antwerp, yaitu salah satu ibu kota provinsi di Belgia, yang merupakan salah satu kota pelabuhan yang ada di sana. Berlian itu kemudian disortir dan selanjutnya dikirimkan ke India. Sesampainya di India, berlian berdarah itu akan bercampur dengan berlian yang ada di seluruh dunia, hingga akhirnya menjadi seperti berlian lainnya. Dan perusahaan Van Dijk lah yang sering memanfaatkan berlian berdarah itu. Mereka membeli berlian itu dan menyimpannya di berangkas ruang bawah tanah. Mereka akan menjual kembali berlian itu dengan harga yang sangat tinggi. Secara teknis, perusahaan Van Dijk gak membiayai perang saudara itu, tapi merekalah yang menciptakan situasi agar perang tersebut terus berlanjut. Dan semua bukti transaksi penjualan penyelundupan itu tersimpan di buku tabungannya. Selesai membeberkan segalanya, Denny menyuruh Solomon pura-pura menjadi kameramennya saat dirinya pun menyamar sebagai wartawan. Dengan begitu mereka pun bisa mengikuti konvoi pers yang akan pergi ke Kono, di mana disitulah Solomon menyimpan berlian merah mudanya. Mereka lalu berangkat ke Kono bersama para wartawan yang lain, di mana dalam perjalanannya akan dikawal dengan pasukan tentara pemerintah. Namun di tengah perjalanan, pasukan pemberontak Raff tiba-tiba saja datang dan menyerang mereka dengan ganasnya. Untungnya, Denny, Solomon, dan Maddie berhasil menyelamatkan diri mereka dari serangan pemberontak Raff. Mereka lalu berjalan memasuki sebuah hutan dan gak lama kemudian mereka pun bertemu dengan suku Kamajor yang merupakan milisi lokal yang sama sekali gak ada sangkut pautnya dengan perang saudara. Dan mendadak situasi berubah menjadi tegang. Dengan cepat, Maddie pun langsung mengeluarkan kameranya dan bilang kalau mereka sengaja ke sana untuk mendapatkan berita tentang perjuangan suku Kamajor saat melawan para pemberontak. There you go. So do you think they've read your work? Setelah itu, Denny, Solomon, dan Maddie diantarkan ke sebuah rumah penampungan anak-anak yang dulunya pernah menjadi pasukan Raff dan anak-anak yatim piatu. Rumah penampungan itu dikelola oleh seorang pria bernama Benjamin.
Sorenya sambil melihat anak-anak bermain bola, Benjamin cerita ke Danny bagaimana dirinya berhasil menyelamatkan anak-anak yang sempat diculik oleh pemberontak RAF. Ia lalu bilang kalau semua manusia itu pada dasarnya baik, hanya saja perbuatan merekalah yang menjadikan mereka baik atau jahat. Karena dengan memberikan sedikit cinta, orang jahat sekalipun bisa memberi arti pada hidup. Lagian gak ada satupun orang yang tahu bagian mana yang akan membawa kita semua kepada Tuhan. Kata-kata Benjamin barusan berhasil menampar Danny hingga ia pun merenungi semua kesalahannya selama ini. Dan sewaktu Maddie menghampiri, Danny pun langsung menumpahkan segala keresahannya selama ini. Ia lalu cerita betapa menderitanya saat mengetahui kenyataan bahwa ibunya dilecehkan dan ditembak begitu aja. Sementara ayahnya pun dipenggal dan digantung pada sebuah kait di sebuah gudang. Untuk itulah Danny ingin segera meninggalkan benua Afrika. Ia ingin sekali saja merasakan kehidupan yang damai tanpa perlu lagi melihat pertumpahan darah di mana-mana. Kadang Danny berpikir apakah Tuhan mau memaafkan mereka semua atas apa yang telah mereka lakukan pada sesamanya. Dan setelah melihat sekelilingnya, Danny pun kemudian sadar kalau Tuhan sudah lama meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, Maddie hanya bisa menenangkan Danny dengan sebuah pelukan. Besok paginya ketika Benjamin mengantarkan Danny, Solomon dan Maddie pergi ke kono, tiba-tiba perjalanan mereka itu dihadang oleh sekumpulan bocah pemberontak RAF. Dan yang terjadi kemudian, lalu Danny pun langsung tancap gas ke kono dengan kecepatan penuh hingga akhirnya mereka pun sampai ke kono dengan selamat. Dan setelah itu Danny pergi menemui Kolonel Kodzi yang ternyata telah menunggunya. Di situ Kolonel memerintahkan Danny untuk segera mengambil perlengkapannya karena inilah waktunya mereka mengambil berlian merah mudanya. Sewaktu akan mengambil perlengkapannya, ia malah meminta Maddie untuk mengalihkan penjaga perlengkapan karena Danny ingin mengambil berlian muda itu hanya berdua saja bersama Solomon. Lalu setelah berhasil mendapatkan perlengkapannya, Danny pun berpamitan pada Maddie. Sebenarnya Maddie ini masih mau tetap di sana, tapi apa boleh buat, ia harus kembali ke negara asalnya. Mengingat keadaan di sana sudah semakin mencekam, ia kemudian memberikan Danny kartu namanya. Sementara itu Danny hanya bisa mendoakan Maddie agar dipertemukan dengan laki-laki yang lebih baik. Karena di kehidupan saat ini, semesta sepertinya tidak merestui mereka untuk bisa bersama. Setelah itu Danny pun mengajak Solomon lari sekenceng-kencengnya. Sewaktu memasuki sebuah desa, mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang memberitahukan kalau pasukan pemberontak RAF ada di desa tetangga. Sontak saja Solomon mengambil jalan ke arah desa itu untuk menyelamatkan Danny. Mengetahui hal itu, Danny buru-buru mencegahnya. Bagaimanapun juga Danny gak ingin Solomon terluka. Danny berjanji akan membantu menyelamatkan Vandi asalkan Solomon mau melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya mereka pun sampai di pertambangan. Gak jauh dari sana terlihat ada markas pasukan pemberontak RAF. Dan melihat itu, Danny pun terpaksa menghubungi Kolonel Kodzi tentang posisinya yang saat ini sudah dekat dengan berlian merah mudanya. Malamnya Solomon yang udah gak sabar bertemu dengan anaknya itu akhirnya nekat memasuki markas pasukan pemberontakan RAF tanpa sepengetahuan Danny. Dan sesaat setelah berhasil menemukan Vandi, Solomon langsung menarik tangan anak sulungnya itu. Tapi karena Vandi sudah dicuci otaknya, ia sama sekali gak mengingat Solomon dan malah menganggap Solomon adalah musuhnya. Dan Solomon pun malah tertangkap. Besoknya Solomon kembali dipertemukan dengan Poison. Poison pun menyuruh Solomon untuk menunjukkan keberadaan berlian mudanya. Jika Solomon gak mau melakukannya, Poison bersumpah akan menghabisi Vandi detik itu juga. Bahkan ia gak akan segan-segan melukai anggota keluarga Solomon yang lain. Sontak saja hal itu menyulut emosi Solomon. Dengan beringasnya Solomon langsung menyerang Poison dan bertepatan dengan itu Kolonel Kodzi dan pasukannya datang sambil terus membombardir area pertambangan.
Danny kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelamatkan Fandi. Beberapa saat kemudian semua pasukan pemberontak RAF berhasil dilumpuhkan. Kolonel Kotzi lalu meminta Danny untuk menekan Solomon agar segera menunjukkan keberadaan berlian merah mudanya. Jika Solomon terus-terusan bungkam, Kolonel Kotzi nggak segan-segan melenyapkan Fandi. Mendengar itu dengan sangat terpaksa Solomon pun menunjukkan lokasinya. Sewaktu Solomon sedang menggali dan mencari berliannya, Danny pun memberikan kode untuk menjalankan rencana mereka waktu itu. It isn't here. I know where it is. Yeah, Yes. there it is. Oh, yeah. CIA. Setelah berhasil menumbangkan Kolonel Kotzi, Danny menyuruh Solomon mencari berlian merah mudanya karena pasukan tentara pemerintah akan segera datang. Lalu Danny baru menyadari kalau dirinya ternyata tertembak. Gak lama kemudian Solomon pun berhasil menemukan berliannya. Tepat saat itu Fandi pun menodongkan pistol ke arah Danny. Dengan cepat Solomon pun menyadarkan Fandi. Solomon bilang kalau ada banyak orang yang menantikan kepulangan Fandi. Meski Fandi telah melakukan kejahatan, tapi di mata Solomon, Fandi tetap anak baiknya yang akan selalu Solomon sayangi. Dan alhamdulillahnya Fandi langsung tersadar. Setelah itu, Danny pun ngajakin Solomon dan Fandi segera angkat kaki dari sana. Danny kemudian meminta Solomon menyerahkan berliannya. Tanpa pikir panjang, Solomon pun memberikan berlian itu pada Danny. Lalu Danny pun menelpon temannya untuk menjemputnya di atas tebing. Di situ temannya pun menyarankan agar Danny naik ke tebing itu sendirian. Bukannya mendengar saran temannya, Danny malah terus menyuruh Solomon dan Fandi berjalan ke atas tebing. Dan begitu tahu Danny terluka, Solomon dengan sigapnya langsung menggendong Danny ke bahunya. Gak lama kemudian Danny meminta Solomon menurunkannya. Danny sadar kalau ia sudah gak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidupnya. Lalu Danny pun menyerahkan kembali berlian mudanya itu kepada Solomon. Selain itu, Danny juga memberikan kartu nama Mehdi. Danny meminta Solomon untuk segera menghubungi Mehdi apabila dirinya telah sampai di London. Setelah itu, Danny pun meminta Solomon meninggalkannya dan lekas naik ke tebing. Dan di sisa-sisa terakhir hidupnya, Danny langsung menelpon Mehdi. Ia lalu meminta Mehdi berjanji untuk selalu menjaga dan melindungi Solomon dan keluarganya. Danny bersyukur sekali karena Solomon sekarang bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan yang paling penting, Danny sangat bahagia karena Tuhan pernah mempertemukan dirinya dengan wanita seperti Mehdi. Setelah mengatakan itu, Danny pun memejamkan matanya untuk selamanya. Dan keesokan harinya Solomon pun bertemu dengan Mehdi. Hari itu Solomon akan menjualkan berlian merah mudanya ke Simon, sementara Mehdi akan memantaunya dari kejauhan. Gak berselang lama, Simon pun muncul. Ia memberikan Solomon uang 2 juta pound sterling. Tentu saja Solomon menolak. Ia gak akan menjual berlian merah mudanya sebelum Simon berhasil membawa anak dan istrinya ke London. Berhari-hari kemudian, Simon pun berhasil memenuhi permintaan Solomon. Dan akhirnya berlian merah muda itu jatuh ke tangan Simon. Orang menyadari bahwa di balik berlian yang indah itu ternyata ada ribuan